Saudara, di tengah bergulirnya sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR RI yang juga dari fraksi PD Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan tidak ada instruksi dari partainya untuk menggalang hak angket di DPR. Lalu benarkah kini penggalangan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR hanya tinggal cerita? Kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik dari Parameter Politik, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Apa kabar? Selamat sore, Maido. Oke, Mas Adi, kalau kita lihat dari pernyataan seorang Puan Maharani, apakah soal hak angket ini akan jadi angin lalu atau hanya cerita aja nih jadinya ujung-ujungnya? Ya, rasa-rasanya memang sulit membayangkan hak angket itu akan serius digulirkan dan direalisasikan di DPR ya. Kalau melihat tanda-tanda alam perkembangan politik belakangan ini, hak angket ini kan seperti kaidah-kaidah fikih, la yamutu wa la yahya gitu ya, tak hidup dan tak mati, ada tapi kelihatan tidak ada. Karena memang semangatnya belakangan ini sudah tak lagi muncul. PDIP misalnya sebagai partai politik yang mestinya merasa dirugikan dalam konteks Pilpres di 2024, rasa-rasanya dalam dua momen penting tidak menunjukkan bahwa hak angket itu adalah sesuatu hal yang serius. Indikasi pertama misalnya ketika sidang paripurna, pembukaan masa sidang DPR, pasca reses beberapa waktu yang lalu, Mbak Puan juga tidak hadir dan tidak memimpin sidang paripurna, di mana saat itu ada dua anggota dewan dari PDIP dan dari PKB mengusulkan hak angket. Mestinya kalau hak angket itu menjadi suatu hal yang serius, Puan Maharani akan memimpin persidangan dan mengawal ini sebagai sebuah agenda politik yang harus dituntaskan di DPR. Yang kedua, partai-partai politik kubu 1 dan kubu 3 misalnya, belakangan sudah tidak terlampau nyaring bicara tentang hak angket. PKS yang dulu kelihatan sangat agresif, sangat tidak pernah muncul lagi ke Mas Adi, permukaan. bicara soal Puan tadi, jadi menurut Anda Puan atau PD Perjuangan melihat pengajuan hak angket ini jadi nggak penting? Dalam konteks substantif penting sebenarnya, terutama untuk mengetahui sejauh mana dugaan-dugaan yang terkait dengan kecurangan pemilu itu bisa diungkapkan. Tetapi secara politik, hak angket ini kan tidak akan bisa mengubah soal hasil pemilu, apalagi jarak perolehan suara antara kubu 2 dengan kubu 3, kubu 2 dengan kubu 1 itu kan terpaut signifikan. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul. Untuk apa hak angket itu disampaikan di DPR kalau pada akhirnya tidak akan mengubah keputusan akhir dari pemilu, di mana Prabowo Gibran tetaplah sebagai pemenang versi yang sudah disampaikan oleh KPU. Jadi bagi saya hak angket ini kalkulasinya soal untung dan rugi, bukan lagi debatannya soal yang sifatnya substantif, misalnya tentang dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan secara TSM, terkait dengan mobilisasi bansos, terkait dengan aparatus-aparatus kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan salah satu paslon. Saya kira hak angket bukan di situ lagi konteksnya. Kalau hak angket ini digulirkan, tapi dia bisa membatalkan hasil pemilu, sepertinya partai politik 1 dan 3 akan melakukan itu. Jadi karena yang jadi permohonan juga oleh kedua pemohon 01 dan juga 03 adalah bukan soal hasil pilpresnya, tapi bagaimana kecurangan yang terjadi. Jadi ini tidak seperti suara di awal ya, suaranya seorang Ganjar Pranowo yang berapi-api di awal untuk menyuarakan hak angket, kemudian juga akan memilih jalur politik, menggugat secara politik di DPR, dan juga kita baca dari sekarang hak angket kemudian juga layu, kemudian juga hanya mengambil langkah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ya saya kira memang hak angket itu hanya sebatas emosi sesaat ya, atas reaksi dugaan-dugaan terkait dengan kecurangan pemilu. Karena kalau kita mau jujur secara teknis hak angket ini nggak sulit. Pertama misalnya dari segi teknis hanya butuh 2 fraksi untuk menyetujui dan diusulkan di DPR. Hanya butuh 25 anggota dewan yang saya kira PKB dan PDIP sudah cukup untuk melakukan ini. Tapi yang paling rumit itu adalah apa ending dari hak angket itu. Endingnya adalah tidak jelas juga, hanya sebatas rekomendasi, hanya sebatas temuan-temuan, tapi itu tidak akan mengubah hasil apapun terkait dengan pemilu. Ini yang sepertinya membuat kenapa partai seperti PDIP, seperti Nasdem, bahkan P3 dan PKS belakangan ini tak lagi nyaring bicara tentang hak angket. Nggak ada gunanya. Yang kemudian bisa mengeliminir persoalan-persoalan kecurangan yang terkait di 2024. Bahkan hak angket ini bisa jadi sebenarnya menjadi senjata makan tuan. Karena kubu nomor 2 mengklaim mereka juga punya bukti-bukti bahwa kecurangan juga dilakukan oleh kubu nomor 1 dan kubu nomor 3. Jadi bisa bias kemana-mana, tidak fokus, sehingga tujuan utama hak angket bagaimana bisa mengubah hasil, ada pemilu ulang, calon nomor 2 itu didiskualifikasi, itu tidak akan bisa dilaksanakan di DPR. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa hak angket?
kalau semuanya ini tidak akan mengubah hasil apapun terkait dengan pemilu. Ini yang sepertinya terjadi kondisi hak angket pada politisi di Senayan. Oke, jadi cuma gertakan aja ya? Atau Anda bisa membaca ada lobby-lobby di balik layar, Mas Adi? Saya khawatir ini hanya sebatas reaksi emosional sesaat terkait dengan kekalahan dalam Pilpres di 2024 yang lalu. Karena kalau mau jujur sebenarnya hak angket ini all in. Yang dibicarakan bukan hanya terkait dengan kecurangan Pilpres, tapi mestinya juga terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terkait dengan Pileg yang saya kira tidak kalah brutalnya ketimbang Pilpres. Inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak orang sejak awal sebenarnya agak sedikit menafikan terkait dengan keseriusan hak angket secara politik. Nah, yang kedua, Maidov, bagi saya, sepertinya PDIP ataupun Nasdem dan partai-partai politik pendukung 1 dan 3 ini sudah menganggap pemilu selesai. Ketika KPU sudah mengumumkan siapa yang memenangkan pertarungan Pilpres, yaitu Prabowo dan Gibran. Kenapa pemilu dan Pilpres ini dianggap selesai? Karena selisih suaranya itu jauh secara signifikan. Ganjar dan Mahfud itu tidak pernah menang di 38 provinsi. Itu rumit sebenarnya membayangkan bahwa hak angket akan mengubah segala-galanya. Akan memberikan skor atau poin nol kepada kubu nomor 2. Itu nggak masuk akal dalam Oke, logika. rumit Begitu, membayangkannya, oke. begitupun dengan kubu nomor 3. Jaraknya itu hampir 60% tingkat kekalahannya dari Prabowo Gibran, kubu Amin ini. Jadi inilah yang sepertinya bahwa partai-partai politik ini at the end of the day-nya mereka realistis bahwa menerima kekalahan dalam pemilu itu jauh lebih gentle ketimbang melakukan hak angket yang belum tentu. Oke. Satu ya, belum tentu mereka itu akan disetujui di paripurna. Mereka agenda-agenda politiknya juga akan disetujui oleh kawan-kawan DPR. Oleh karena itu, sepertinya partai-partai kubu 1 dan 3 berhitung. Jangan sampai hak angket ini digulirkan di DPR, tidak diloloskan dan tidak diterima, dan tidak Nah, disetujui di oke. Nah, paripurna. ini yang mau saya tanya, Mas. Itu kan tadi pernyataan terakhir dari seorang Puan Maharani dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, kalau nanti PDIP mundur dari upaya penggalangan hak angket, kan masih ada PKS, masih ada Nasdem, masih ada PKB. Akankah pengajuan salah satu hak istimewa dari DPR ini bisa tetap terwujud? Saya termasuk yang meragukan hak angket ini akan bergulir dan direalisasikan di DPR, Maidov ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya kubu 1 tak perlu nunggu PDIP. Cukup PKB dan PKS, 2 fraksi, 25 anggota dewan menandatangani dan usulkan di DPR selesai. Ngapain nunggu PDIP yang sampai saat ini masih berhitung? Ini yang menurut saya pada level elit, kubu 1 dan kubu nomor 3 ini nggak selesai pembicaranya tentang angket. Jadi semua orang bicara tentang hak angket, bicara tentang soal kecurangan bisa diinvestigasi secara politik melalui hak konstitusional anggota dewan. Cuman praktiknya tak ada satupun di antara mereka ini yang memiliki kalimat yang sama bahwa hak angket harus segera diusulkan 2 fraksi dan 25 anggota dewan. Dan per hari ini itu tak ada buktinya. Semua hanya sebatas wacana, semua hanya sebatas diskursus, dan tak ada ending apapun. Karena bagi saya, satu-satunya keseriusan untuk melihat hak angket ini sebagai sebuah gerakan politik di DPR, segera usulkan. Apalagi yang perlu ditunggu? Besok, lusa, atau di minggu yang akan datang. Tanpa itu semua, maka hak angket ini hanya akan dianggap sebagai halusinasi, dianggap sebagai bentuk kemarahan yang sesaat, dan tidak akan ada ujungnya sebagai sebuah gerakan yang cukup serius. Padahal, Maidov, kalau hak angket ini terrealisasi, gabungan partai 1 dan 3 itu kemudian sepakat mengajukan kepada DPR, saya kira ini akan menjadi sebagai sebuah gerakan politik yang cukup luar biasa. Ini isunya akan melakukan investigasi-investigasi terkait dengan kecurangan. Bisa diungkap siapa yang sebenarnya melakukan mobilisasi terkait aparatus-aparatus kekuasaan. Bisa diungkap sebenarnya siapa yang mengintimidasi kepala-kepala desa untuk mendukung salah satu calon. Bisa diungkap apakah bansos itu memang sengaja sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu calon. Hak angket bisa melakukan itu semua. Itulah yang saya tanyakan sejak awal. Di mana komitmen partai-partai kubu 1 dan 3 ini soal hak angket penting dan signifikan, tapi pada level elit mereka itu belum ketemu sampai hari ini. Makanya saling nunggu, makanya saling nuding, dan sampai saat ini semangatnya sudah mulai berkurang. Itulah yang saya sebutkan. Mirip sebuah lagu, ada tapi tiada. Ini soal hak angket. La yamutu wala yahya. Hidup tapi kelihatan mati. Mau dibilang mati gerakan politiknya, tapi selalu didengungkan di berbagai forum-forum apapun. Oleh karena itu, saya per hari ini hakul yakin bahwa hak angket ini hanya sebatas diskursus, wacana, sebagai bentuk respon bahwa mereka ini marah terkait dengan kekalahan mereka
yang terindikasi dikalahkan atas dasar kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saya kira di situ poin saya. Oke, oke. Sangat disayangkan sebenarnya, ya Anda juga tadi mengatakan cukup pesimis ya akan terwujud hak angket ini di DPR, termasuk juga hitung-hitungan dari partai-partai PKB, kemudian juga PKS dan juga Nasdem. Tapi dari yang Anda baca, Mas Adi, kalau dilihat ya dari semangat di awal dari PDI Perjuangan yang kemudian berencana untuk mengelurkan hak angket dan juga layu saat ini, apakah Anda membaca ada peluang dari PDI Perjuangan untuk merapat ke pemerintah atau lobby-lobby yang dilakukan PDI Perjuangan di balik ini semua? Maidov, per hari ini saya sebenarnya belum ada satu pernyataan yang tunggal, yang tegas, yang mewakili dari kawan-kawan PDIP bahwa hak angket itu adalah hak politik yang akan mereka gulirkan. Yang ngomong itu adalah Ganjar Pranowo, yaitu calon presiden yang mereka usung. Setahu saya, soal hak angket itu adalah keputusan partai. Kalau bicara tentang keputusan partai, yang bicara adalah ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Setahu saya, itu yang terjadi per hari ini. Ganjar ini hanya mewakili sebagai calon presiden yang mereka usung. Tapi secara kepartaian, di situ ada Megawati, ada Hasto, ada Puan Maharani yang per hari ini sebenarnya tidak pernah menyampaikan kepada publik bahwa hak angket dalam waktu dekat akan digulirkan di DPR, akan diusulkan sebagai hak konstitusional. Ini yang kemudian nggak terjadi. Inilah yang sepertinya memunculkan satu spekulasi bahwa PDIP sekalipun itu tidak menganggap bahwa hak angket itu adalah suatu hal yang serius. Yang kedua yang dibaca oleh publik, ini jangan-jangan juga sebagai bentuk bahwa sebenarnya PDIP secara tidak langsung sudah mengakui siapa pemenang Pilpres yang sebenarnya, sekalipun saat ini sedang melakukan proses di Mahkamah Konstitusi, tapi secara kuantifikasi, tapi secara angka-angka politik, rasa-rasanya bisa membalikkan keadaan, bisa mengubah hasil pemilu, itu sulit dilakukan melalui jalur angket. Wajar kalau kemudian sikap politik PDIP yang tidak terlampau agresif misalnya, terkait dengan hak angket ini dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana PDIP di masa yang akan datang sangat mungkin mereka juga akan berkoalisi dan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Apalagi PDIP menegaskan beberapa waktu yang lalu, mereka PDIP dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto, mereka tidak pernah ada persoalan apapun yang cukup serius. Bagi PDIP yang menjadi masalah utama itu hanya dengan Jokowi. Karena Jokowi dinilai sebagai sosok yang sudah membakar rumah mereka, yaitu PDIP, maka tak ada pintu maaf untuk melakukan rekonsiliasi secara politik. Inilah yang menurut saya menjadi penebal PDIP di masa yang akan datang sangat potensial untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Tahun pertama, tahun kedua mungkin PDIP akan terus berada di luar kekuasaan politik, tapi tak ada yang bisa menjamin. Masuk tahun ketiga, keempat, dan kelima, kekuasaan politiknya Pak Prabowo, PDIP mungkin akan mempertimbangkan. Ada sikap lain yang saya kira sedang dikalkulasi, bahwa menjadi bagian dari koalisional pemerintah, itu juga bagian dari opsi-opsi yang rasional. Karena PDIP ini sepertinya sudah mulai membaca bagaimana soal perilaku politik pemilih di masa yang akan datang. Oposisi dengan gaya yang ofensif, berada di luar kekuasaan yang dengan gaya-gaya menyerang secara agresif, itu sebenarnya secara tidak langsung kontraproduktif. Dengan pemilih kita yang hampir 65% per hari ini adalah mereka yang pemilih-pemilih muda yang menginginkan politisi kita masih harus tunggu ya. Mas Adi, apakah sikap PDI Perjuangan yang tak lagi agresif nanti akan diikuti oleh partai lainnya yang ada di luar dari Prabowo Gibran seperti PKB, Nasdem, dan juga PKS? Kita masih harus tunggu apakah wacana hak angket nanti akan bergulir di gedung parlemen atau justru tinggal cerita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Sehat selalu, Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu.